selamat pagi Mojibadi. Sebelumnya ingin mengucapkan selamat dulu untuk Jonathan Christie dan juga Anthony Sinisuka Ginting yang baru saja berhasil melaju ke babak 16 besar Indonesia Open 2023. Dan semoga mereka bisa melaju ke babak selanjutnya ya Mojibadi. Bersama saya Hanisa Sandi dan inilah Moji Pagi selengkapnya. Polresta Serang menggerebek rumah pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ke Arab Saudi di kota Serang, Banten. Berbagai dokumen perjalanan pun ditemukan. Sementara di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, polisi menciduk calo pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Korban yang diiming-imingi kerjaan layak malah mengalami pelecehan seksual oleh majikannya dan tidak digaji. Di informasi lainnya, kasus seorang pria yang tega menghabisi nyawa istrinya di Ogen Komering Ulu, Sumatera Selatan berakhir sudah. Cemburu menjadi motif dibalik kematian korban. Sepasang warga negara asing diduga menghipnotis penjaga pet shop di Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, Banten. Aksi pelaku yang terekam kamera pengawas atau CCTV mengakibatkan korban mengalami kerugian ratusan ribu rupiah. Seorang pria di Blitar, Jawa Timur terekam kamera pengawas mengamuk di persimpangan jalan. Tak hanya merusak pagar pembatas jalan, pria itu juga menghentikan dan merusak sebuah mobil ambulans. Seorang polisi dianiaya di depan anaknya oleh satpam dan calo angkutan kota di Garut, Jawa Barat. Sementara di Kendari, Sulawesi Tenggara, cekcok masalah wanita, dua polisi ditikam di halaman hotel. Dan jangan beranjak terlebih dahulu, Moji Pagi masih akan kembali dengan informasi mengenai temuan berangkas berisi narkoba di dalam kampus. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Pagi. Sebuah berangkas berisi narkoba ditemukan tertanam di lantai ruang sekretariat mahasiswa sebuah universitas negeri di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Yang mengejutkan, diduga 6 tersangka yang terlibat terhubung dengan jaringan narkoba internasional. Kampung-kampung yang diduga menjadi sarang narkoba menjadi sasaran penggerbekan polisi di Sumatera Utara. Petugas bahkan harus bergulat dengan dua pria pada saat menyergap. Aksi tawuran kelompok remaja bersenjata tajam di Kota Bogor terjadi dalam 3 hari beruntun viral di media sosial. Polisi pun mendatangi sejumlah lokasi tawuran untuk memburu para pelaku. Polisi temukan titik terang potongan tubuh yang diduga korban mutilasi di Sidoarjo dan Surabaya usai diperiksa tim forensik. Tim dokter kepolisian menemukan adanya kemiripan pada potongan tubuh. 9 remaja oknum persilat pelaku pengeroyokan di Jalan Tunjungan, Surabaya dibekuk aparat kepolisian. Para pelaku menghajar korban beramai-ramai hingga dilerai oleh warga. Dan Moji Pagi masih akan kembali dengan informasi mengenai dampak kekeringan yang mulai terasa di beberapa daerah. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Pagi. Kekeringan di sejumlah daerah mulai berdampak pada krisis air bersih. Di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat misalnya, warga terpaksa membeli air untuk kebutuhan sehari-hari lantaran stok air berkurang sejak 2 bulan terakhir. Tumpukan sampah terlihat memenuhi sepanjang Jalan Raya Cilengsi, Setu, Bogor, Jawa Barat. Meski sudah sering kali diangkut, namun kurangnya kesadaran masyarakat, khususnya yang sedang melintas, menjadi salah satu penyebabnya. Muhammad Fajri, pasien obesitas berbobot 300 kg, ditangani secara khusus oleh tim dokter Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Sebelumnya, Fajri yang sempat dibawa ke RSUD Kota Tangerang terpaksa dipindahkan ke RSCM menggunakan truk milik BPBD. Seekor orang utan tiba-tiba berontak dan kabur saat hendak dipindahkan untuk dilepas liarkan.
di penangkaran BKSDA Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Spesies kera besar itu bahkan sempat lari ke arah permukiman warga. Kita beralih ke informasi seputar haji. 24 jemaah haji Indonesia yang sakit telah dievakuasi dari Madinah menuju Mekah, Arab Saudi. Para jemaah yang dievakuasi tidak mengambil mikot di Bir Ali seperti umumnya jemaah yang berangkat dari Madinah. Mereka berihram dan mengucapkan niat umroh di klinik kesehatan haji Indonesia. Dan berita selanjutnya, mujibadi Idul Adha membawa keberkahan bagi banyak orang. Tidak hanya penjual hewan kurban, ternyata penyedia jasa ojek kambing di Kudus, Jawa Tengah juga kebanjiran order. Dan mujibadi setelah ini kami akan hadirkan informasi seputar dunia olahraga. Tetaplah di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Pagi. Di berita olahraga, tim nasional bola voli putri Hong Kong China patut diperhitungkan di ajang internasional pertandingan AVC Volleyball Challenge Cup for Women 2023 nanti. Hong Kong China berada di Pool B bersama dengan Chinese Taipei dan juga Iran. Siapa nih volley-mania yang udah nggak sabar untuk nonton AVC Challenge Cup for Women 2023? Moji akan menayangkan secara khusus pertandingan turnamen ini setiap harinya. Dan tentu ini menjadi komitmen Moji untuk memberikan tayangan yang berkualitas bagi para pencinta voli di tanah air. Saksikan perjuangan timnas Indonesia di AVC Challenge Cup for Women 2023 di Moji mulai tanggal 18 hingga 25 Juni 2023 dan semuanya live dan eksklusif hanya di Moji. Di laga lanjutan Volleyball Nations League 2023 memasuki pekan kedua untuk sektor putri, menghadirkan beberapa pertandingan dari pool 3 dan 4 dan berikut kami rangkum hasil pertandingannya untuk Anda. Di informasi selanjutnya, pertandingan Indonesia Open 2023 tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting berhasil melaju ke babak 16 besar usai mengalahkan wakil Denmark. Sementara itu, ganda putra Indonesia Bagas Maulana Muhammad Sohibul Fikri harus tersingkir cepat. Dan setelah ini saya akan mengajak Anda untuk melihat tarian tradisional yang dibawakan oleh anak-anak. Tetaplah di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Pagi. Dan selanjutnya, Mojibadi ada beragam cara melestarikan khazanah budaya tanah air. Di Taman Mini Indonesia Indah misalnya menggelar acara bulanan yang menampilkan anak-anak penari tarian tradisional dari berbagai daerah. Dari dalam negeri, sekarang saya akan ajak Anda untuk berlibur ke luar negeri. Dikenal sebagai salah satu kota tujuan utama jalur sutra, Tashkent memiliki banyak destinasi wisata bersejarah. Ibu kota Uzbekistan ini Mojibadi menjadi salah satu destinasi utama di Asia Tengah. Dan berikut liputannya. Dan Mojibadi saksikan pertandingan Volleyball Nations League antara Polandia versus Turki hari ini jam 4 sore. Dan ada juga Thailand versus Amerika Serikat serta Jepang versus Korea Selatan besok hari live dan eksklusif hanya di Moji. Segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program di Moji. Dan selesai sudah rangkaian Moji Pagi hari ini. Semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Hanisa Sandi pamit, sampai jumpa dalam Moji Pagi selanjutnya. Hanya di Moji, seru banget. It's Moji.